Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Saya berdoa semoga teman-teman dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Oke, teman-teman semuanya, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di mata kuliah advokasi dan mediasi dalam bimbingan dan konseling. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengantar untuk memulai mata kuliah yang akan kita jalani bersama selama satu semester ini. Oke, teman-teman, saya akan share screen terlebih dahulu. Mata kuliah ini teman-teman semuanya, mata kuliah yang diampu oleh 4 orang dosen teman-teman. Ada saya sendiri, Pak Zaki Nurul Amin, ada Bu E.M. Munawaroh, ada Bu Eni Rindi Antika, dan satu lagi dosen baru teman-teman semuanya, yakni Bapak Abdul Kolik. 4 orang dosen kita selaku tim yang akan mendampingi teman-teman semuanya di mata kuliah advokasi dan mediasi dalam bimbingan dan konseling. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita memulai ini, mari kita sama-sama mengawali dengan tersenyum. Harapannya dengan senyum kalian dapat membuat kalian semakin berbahagia dan juga barangkali membuat kalian semakin bisa lebih bersyukur. Kita awali dengan senyuman, termasuk doa saya juga tadi mendoakan kalian yang terbaik dan bahagia senantiasa. Oke teman-teman, 3 hal yang akan saya sampaikan yakni berkaitan dengan deskripsi mata kuliah, yang kedua skenario perkuliahan, dan yang ketiga adalah tagihan ataupun produk perkuliahan, mediasi, advokasi dan juga mediasi bimbingan dan konseling. Untuk deskripsi dan juga tujuan mata kuliah teman-teman semuanya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang baru. Jadi kalian ini ya beruntung dan juga tercatat dalam sejarah sebagai mahasiswa pertama yang menempuh atau menjalani perkuliahan advokasi dan mediasi dalam BK. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi kalian di semester 6 dengan bobot 2 SKS, yang mana mata kuliah ini membahas mengenai konsep, strategi, dan juga teknik layanan advokasi dan mediasi dalam bimbingan dan konseling. Adapun tujuannya, harapannya kalian setelah menempuh mata kuliah ini mampu mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan responsif. Jadi sekali lagi mampu mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan responsif, secara khusus layanan yang berbentuk atau berupa advokasi dan juga mediasi. Jadi teman-teman semuanya, sekilas saja, advokasi dan juga mediasi itu merupakan salah satu bentuk dari layanan responsif yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling. Oke, teman-teman semua, skenario perkuliahan yang akan kita tempuh selama satu semester ini, kita akan melakukan proses pembelajaran secara dual ya, menggunakan daring dengan metode sinkron dan juga asinkron. Sinkronnya kita menggunakan Zoom ataupun Google Meeting, dan secara sinkronnya menggunakan learning management system yang kita punya, yakni Elena. Saya kira Anda tidak sudah familiar dengan Elena teman-teman semuanya. Lalu teman-teman semuanya, metode yang digunakan dalam perkuliahan ini merupakan case method dan juga team project based learning. Artinya kita menggunakan dua metode produk ataupun project teman-teman semuanya, dan juga menggunakan case method ataupun analisis kasus. Dua metode itu yang kita kombinasikan, yang kita lakukan selama 1 semester. Adapun aktivitasnya, kita melakukan beberapa hal: pendalaman materi, lalu diskusi dan juga latihan-latihan. Mahasiswa dalam mata kuliah ini kita minta untuk mempunyai minimal 2 referensi yang dipersyaratkan. Oke teman-teman, yang kita pelajari apa sih teman-teman semuanya? Yang kita pelajari, jadi kita bagi dua ya teman-teman semuanya ya. Di tengah semester awal kita mempelajari layanan advokasi, dan setelah UTS atau tengah semester yang kedua kita mempelajari layanan mediasi. Adapun pembagiannya teman-teman semuanya itu sama ya. Jadi tengah semester beberapa poin penting yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita akan bahas mengenai konsep, urgensi, mengapa itu penting, dan juga impact dari advokasi ataupun mediasi. Jadi demikian yang topik yang pertama, kita akan berbicara mengenai itu. Konsep, urgensi, dan juga impact dari layanan advokasi maupun mediasi di school dan juga di komunitas. Yang kedua, kita akan bahas topik yang berkaitan dengan school counselor as advocate atau mediator. Bagaimana rule-nya dan bagaimana karakteristiknya. Itu topik yang kedua. Dan topik yang ketiga, teman-teman semuanya, kita akan
membahas mengenai implementasi, bagaimana implementasinya layanan itu, baik dari prosedurnya ataupun tahapan, teknik, dan juga skill atau keterampilan yang perlu dimiliki. Dan yang terakhir, topik yang terakhir teman-teman semuanya akan kita bingkai dengan isu ataupun etik yang berkaitan dengan advokasi dan juga mediasi. Topik-topik itu teman-teman semuanya nanti diakhiri dengan exam dan juga project. Oke teman-teman. Lalu teman-teman semuanya, referensi mata kuliah yang kita gunakan ada beberapa teman-teman. Adapun yang saya berikan tanda merah di sini merupakan referensi yang direkomendasikan, yakni buku dari Stone dan juga dari Studer. Buku yang pertama judulnya adalah The Transform School Counselors, dan buku yang kedua judulnya adalah The Essential School Counselor in the Change in Society, dan kami akan berikan secara gratis pada teman-teman semuanya. Baik teman-teman, berikutnya menjadi tagihan dan juga produk dari perkuliahan ini teman-teman semuanya secara individu, teman-teman jelas mempelajari materi dan juga berdiskusi baik sinkron maupun asinkron, lalu mengerjakan kuis dan juga tugas yang lebih lanjut tentu ada di Elina teman-teman semuanya. Berikutnya proyek kelompok, teman-teman. Proyek kelompok, proyeknya adalah membuat panduan layanan advokasi dan juga mediasi, serta mempraktikkan layanan advokasi dan juga layanan mediasi dalam bimbingan dan konseling. Oke, teman-teman semuanya, sekilas itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Lebih lanjutnya kita bisa bahas nanti di Zoom meeting, dan juga dengan kalian juga saya minta untuk membaca terlebih dahulu barangkali sekilas RPS yang telah tersedia. Oke, teman-teman semuanya, saya tutup dengan ini ya, dengan quotes ataupun dengan tulisan bahwa konseling kita nantinya tidak membutuhkan konselor yang perfect atau konselor yang sempurna. Ia membutuhkan seorang konselor yang bahagia, yang dapat menumbuhkan kebahagiaan kepada konselingnya. Oleh karenanya, jangan lupa bahagia teman-teman. Semoga kita dapat sepenuh hati menjadi konselor, dan tidak mustahil pula konseling kita membuka sepenuh hatinya. Terima kasih teman-teman semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjut kita akan berdiskusi bersama untuk nanti malam. Terima kasih teman-teman. Mari kita akhiri dengan senyum manis. Terima kasih, selamat belajar, dan stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.